Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi, kawan-kawan. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat, Pak. Pak, Ini TI sama I. Ya, semester kedua, semester baru, pasti semangat baru ya, gitu. Atau tetap tahapnya tetap baru dari pertama masuk, nggak pernah berubah. Ya, sama yang lain. Ya, tunggu 1 menit atau 2 menit lagi mungkin biar ini masuk. Atau ini udah semua ya? Bisa dikabari juga ya kawan-kawan yang lain. Siang, Pak. Pagi atau siang? Siang ya? Siang, Pak. Siang. Siang, meskipun siang, semangat tetap harus semangat pagi ya. Siapa? Siap. Tentu. Ya. Suara saya bagus di sana atau putus-putus? bagus Bagus, Pak. Pak. Bagus, Pak. Dapat didengar, Pak. Ya, makasih ya. Paling bagus. Oke, udah ya. Kita mungkin langsung aja ya. Saya share screen dulu. Ya, nanti kalau ada kendala atau mungkin ada izin atau pertanyaan di penjelasan, langsung aja interupsi, apa-apa ya. Misalnya dia ingin ada kerjaan tiba-tiba yang membuat dia harus keluar secara terpaksa gitu kan, bukan secara sukarela ya, secara terpaksa keluar dari kelas, silahkan. Nampak ya monitor saya? Nampak, Pak. Oke, Nampak Pak. baiklah, kita mulai aja tanpa banyak dibasa. Ya mungkin yang baru kenal atau mungkin baru melihat saya hari ini, khususnya di kelas pagi ya, kelas SI ya, mungkin saya baru masuk kelas SI pagi. Karena kemarin kelas teknik informatika udah masuk ya di mata kuliah fisika. Ini yang menarik ini memang domainnya kita atau ruang lingkupnya kita. Kita sekarang masuki mata kuliah dasar pemrograman. Saya Adam di sini akan mengampu mata kuliah ini. Ya seperti biasa ya, total pertemuan ada 14, termasuk UAS dan UTS. Mungkin cukup ya, atau mau ada lagi yang ingin ditanyakan tentang pribadi atau yang lainnya? Kalau mungkin ada, kita lanjut. Oke, nggak ada ya. Baik. Ya, nanti kalau mau pertanyaan bisa. Ya. Beberapa di sini suaranya putus-putus, tapi suara saya masih bagus ya. Masih dong Pak. Masih, Pak. Masih bisa didengar, Pak. Baik, terima kasih. Suaranya indah. Oke. Bagus banget suaranya, nggak apa-apa. Iya. Oke, seperti apa dasar pemrograman. Nah ini penting ya untuk apalagi teknik informatika dan SI khususnya. Makanya ini udah masuk mata kuliah khusus.
Nanti semakin tinggi semesternya, maka semakin sering nanti kita mendapati mata kuliah khusus. Beda dengan semester pertama ya. Semester pertama lebih banyak bersatu ya, ibaratnya lebih banyak bergabung antara kelas yang lain. Nanti makin lama makin mengerucut, mata kuliahnya juga makin khusus. Nah, seperti ini mata kuliah dasar pemrograman 1 ini hanya bisa diambil oleh SI sama TI ya. Karena memang nanti di sini skup domain kita atau ruang lingkup kita. Diharapkan nanti lulusan-lulusan dari S1 Teknik Informatika atau Sistem Informasi dapat menjadi sistem analis atau programmer lah. Minimal nanti apa itu programmer nanti di sini akan dibahas juga. Jadi untuk gambaran aja sebenarnya di dunia kerja itu atau di luar itu programmer itu sangat menjanjikan ya. Contohnya aja ya, contoh. Kalian mahasiswa ini bisa juga mencari uang penghasilan bahkan lebih fleksibel, yaitu dengan cara menjadi programmer lepas gitu ya, atau freelance nah biasanya. Itu satu project saja untuk pembuatan aplikasi misalnya bisa berjuta-juta atau bahkan bisa puluhan juta tergantung dari kesulitan dari aplikasinya. Maka ini sangat penting ya, atau sangat harus kita benar-benar pahami bagaimana. Ya, itu untuk gambaran ke depan sih prospek kerja atau karir yang akan kalian tempuh gitu. Untuk menambah semangat karena ini mata kuliah hari ini mata kuliah terakhir ya. Jadi beberapa ada yang udah lelah gitu kan. Tapi kalau misalnya kita sebut tadi nominal untuk pembuatan sebuah aplikasi diminta oleh sebuah perusahaan atau orang misalnya, jadi makin semangat lagi. Oke, itu intermezzo saja. Kita masuk dasar pemrograman 1. Nah, di sini kita akan mengenal apa itu namanya program komputer. Sebelum lanjut, apa ada yang sudah membaca atau tahu apa itu program komputer? Ya, silakan ya. Saya yakin semuanya tahu, cuma masih malu-malu ya. Ya jangan malu-malu, apa-apa. Oke, jadi program komputer itu adalah rangkaian kata atau perintah atau instruksi ya. Rangkaian kata atau perintah atau instruksi atau apa lagi ya. Iyalah aturan gitu atau perintah atau instruksi yang telah dimengerti oleh komputer untuk dikerjakannya. Kata-kata perintah tersebut membentuk suatu bahasa yang disebut dengan bahasa program. Nah, jadi kan tadi ya baru belajar ya arsikom ya, arsitektur organisasi komputer. Jadi memang kalau komputer itu secara umum sifatnya itu dia kan hanya membaca angka tadi kan. Benar, memang dia membaca angka dan itu nanti dia biasanya diubah ke angka biner. Sebelum ke biner mungkin ada perubahan ke heksadesimal, kemudian nanti ke biner. Maka kita belajar di semester sebelumnya itu konversi ya, konversi angka desimal ke biner, heksadesimal ke biner. Itu nanti semua karena komputer ini kan hanya perangkat listrik biasa, yang alat perangkat elektronik biasa. Dia hanya bisa membaca arus gitu kan, on atau off gitu. Itu maka nanti dia menggunakan biner 0 atau 1 seperti itu. Jadi semua diubah menjadi bilangan biner. Namun sebelum ke biner itu nanti ada namanya bahasa mesin. Itu nanti kalian pelajari mungkin namanya ada bahasa rakitan atau bahasa mesin. Atau nanti biasa juga disebut dengan bahasa assembly dalam bahasa Inggrisnya. Nah, semua bahasa-bahasa itu tadi dimakan atau disusun, dirangkai dan dimengerti oleh komputer. Jadi semakin kemari, semakin modern komputernya, maka nanti dia tahapannya itu yang dulu tahap awal-awal kita tuh harus mengoding atau membuat program atau membuat kode itu manual gitu, menggunakan angka segala macam. Namun semakin kemari, maka kebutuhan juga semakin banyak dan pengembangan bahasa juga semakin cepat gitu kan. Jadi nanti di sini kita mempelajari tentang bahasa-bahasa program. Jadi ada banyak bahasa program. Sama seperti bahasa manusia ya.
Misalnya kita membilangkan, namun di dalam bahasa manusia tersendiri itu ada aturannya gitu. Nanti juga sama seperti di dalam bahasa program atau nanti yang kita buat di program komputer ini untuk membuat program komputer. Misalnya dalam bahasa manusia itu ada aturannya. Misalnya kita contohkan kata-kata ayah gitu kan. Dalam bahasa Inggris mungkin disebut dengan father atau mungkin bisa disebut dengan papa mungkin kan. Dalam bahasa Indonesia beda lagi, namun tetap ada aturannya. Untuk membilangkan ayah itu ya dikatakan dibilangkan kata ayah gitu, atau bisa juga disebut dengan papa gitu beberapa kasus. Namun dia tetap fleksibel, namun di sini ada aturannya gitu. Aturannya itu apa? Nggak mungkin kita menyebutkan definisi ayah atau papa itu dengan mother misalnya atau mom, itu kan beda, sudah berbeda aturannya gitu kan. Tetap dia banyak bahasanya atau juga banyak penggunaannya, banyak variasinya, namun tetap ada aturannya, nggak bisa kita sembarangan. Nah seperti itu juga nanti di dalam bahasa program, dia juga banyak dan juga banyak kegunaannya, tapi tetap ada nanti aturannya, dan biasanya itu aturannya itu baku ya, misalnya untuk nanti pengulangan misalnya, atau nanti untuk mengambil keputusan dan segala macam, tetap ada aturannya. Oke, sebentar ya. Ini udah saya record ya, udah ya. Lanjut, bagaimana bahasa manusia, bahasa pemrograman juga terdiri atas banyak macam-macam bahasa ya. Tadi udah dijelaskan. Dan memiliki aturannya masing-masing, ya, benar kan? Memiliki aturannya masing-masing. Itu tadi ada aturannya masing-masing. Dan untuk misalnya untuk apa ya? Untuk mengucapkan satu bahasa verbal atau nominal gitu kan berbeda setiap bahasa, namun tetap ada aturannya dan bebas gitu. Dia banyak namun tetap ada aturannya. Seperti itu. Nah, kan tadi arti dari program itu adalah instruksi atau aturan atau apa ya tadi bahasanya, perintah ya. Maka untuk memahaminya, pertimbangkan situasi ketika seseorang bertanya kepada Anda tentang cara pergi ke KFC terdekat. Nah, jadi untuk memahami, jadi ada gimana sih program itu atau program itu bekerja gitu kan. Jadi sama seperti kita kalau dalam kehidupan nyata, misalnya ada orang yang meminta uang gitu atau mengambil minum, meminta minum, pasti aturan tetap sama kan. Kita misalnya di ruang makan, ya pasti pertama memanggil pelayan atau memanggil orang gitu kan yang bisa mengambilkan gelas atau minum. Baru kita kemudian setelah memanggil, baru apa yang dilakukan? Kemudian kita meminta kan, bolehkah saya meminta minum, atau dalam bahasa Inggris juga bisa, can I give atau some water gitu kan, can I have some water misalnya gitu. Jadi tetap sama alurnya atau tadi perintah-perintahnya, namun berbeda gitu bahasanya. Tapi tetap sama gitu kan aturannya, tetap dia pertama meminta gitu, pertama dia memanggil kemudian meminta. Nah seperti juga nanti dalam bahasa program gitu. Dan di sini ada contohnya ketika kita meminta tolong mengantarkan ke KFC. Jadi katanya misalnya yang pertama go strike. Apa arti go strike? Ada yang tahu? Ini sekalian mengasah bahasa Inggris kita. Pergi ke kanan. Itu right ya. Strike apa? Strike bukannya lurus ya. Jadi pergi terus gitu kan. Baru drive half kilometer. Apa? Ada yang tahu drive half kilometer? Mengendarai setengah kilometer, Pak. Iya, benar. Atau 500 meter ya, aman. Pergilah atau jalanlah, kendarailah sampai 500 meter. Jadi yang pertama terus gitu, baru terus sepanjang 500 meter atau setengah kilometer. Take left, kemudian belok kiri,
Ambil ke. Nah, baru setelah belok kiri, drive around 1 kilometer. Apa lagi? Pergi lagi sejauh 1 kilometer gitu kan. Baru search for KFC at your right side. Kemudian cari KFC di sebelah kananmu gitu kan. Nah, ini perintah-perintah ini bagaimana dalam bahasa Indonesia? Tetap sama kan? Artinya sama tuh gimana? Tetap sama dia rentetannya atau urutannya atau perintahnya atau instruksinya gitu. Tetap 5 nomor, cuma nanti kan hanya berbeda bahasa gitu. Sama seperti bahasa Indonesia gitu. Atau mohon maaf, sama seperti bahasa manusia gitu. Sama seperti bahasa program, karena kita ini bahasa manusia ya. Sama seperti bahasa program, banyak gitu macamnya, namun tetap sama algoritmanya nanti, atau tetap sama instruksinya gitu. Coba ganti-ganti bahasa, apakah pendengar memahami? Ya tentu setiap pendengar akan memahami dengan bahasanya masing-masing. Mungkin beberapa kita paham dengan bahasa Inggris gitu. Begitu juga sebaliknya, beberapa dari mereka juga paham dengan bahasa Indonesia. Namun ada juga yang tidak paham dengan bahasa Inggris dan ada juga yang tidak paham dengan bahasa Indonesia. Nah, maka nanti itu di dalam program itu nanti ada namanya translator atau penerjemah gitu kan. Penerjemah tuh seperti apa, atau nanti bisa disebut dengan compiler. Jadi dia itu gunanya untuk menerjemahkan bahasa program ke bahasa mesin. Nah, jadi bahasa mesin inilah nanti yang dipahami oleh mesin. Meskipun nanti ada juga ya beberapa bahasa program dia yang sifatnya interpreter, bukan compiler. Mungkin nanti untuk lebih lanjut mengenai itu kita akan pelajari. Ya mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut, atau ada yang kurang jelas, atau ada interupsi. Kalau nggak, kita lanjut. Jadi bahasa program itu ada banyak ya. Jadi di sini yang saya tampilkan hanya beberapa yang terkenal atau yang banyak komunitasnya atau banyak yang digunakan di seluruh dunia. Ada Java, ada C, ada C++ atau C++ ya, C tambah-tambah. Lalu ada Python, PHP atau PHP, ada Perl, ada Ruby. Nah, ini ada kegunaannya masing-masing, meskipun nanti ada banyak lagi bahasa-bahasanya. Dan ini biasanya juga disesuaikan dengan kebutuhan. Namun biasanya kalau kita nanti di sini dalam mata kuliah dasar pemrograman ini, kita akan menggunakan yang mana? Kita akan menggunakan yang C. Kenapa C? Karena C itu sifatnya nanti dia portabilitasnya tinggi, artinya bisa dijalankan di mana aja, di sistem operasi mana aja. Nah, meskipun yang lain juga begitu ya, namun ada kegunaannya masing-masing. Misalnya PHP itu kan, PHP itu dia berjalan biasanya digunakan di lingkungan server atau untuk website nanti. Nah, jadi kalau kalian buka Facebook misalnya, itu Facebook menggunakan bahasa pemrograman PHP, meskipun nanti ada beberapa elemen yang lain dia menggunakan bahasa pemrograman yang lain. Namun secara garis besar Facebook tuh menggunakan bahasa PHP atau PHP. Nah, mungkin jadi nanti suka mem-PHP-kan ya, karena nanti kita menggunakan bahasa PHP di mata kuliah yang lain. Tapi di sini kita kan menggunakan bahasa pemrograman C. Nah, fun fact aja atau fakta menarik gitu kan, bahasa Java. Ada yang tahu nggak? Java itu bahasa Inggris ya. Apa arti dari Java? Ada yang tahu nggak? Tahu ya? Java itu artinya Jawa ya, kalau dalam di Indonesia kan. Jadi ya yang buat orang Indonesia atau orang luar negeri. Nah, yang buat itu orang luar negeri. Kenapa namanya Java? Jadi fun fact-nya atau info menariknya, dia ini membuat sebuah bahasa program. Namun ketika udah jadi bingung menamakannya apa gitu kan, membuat namanya apa. Nah, dia terinspirasi dari kopi itu. Ternyata kopi di Jawa itu terkenal sampai luar negeri sana. Jadi kopinya tuh dari kopi Java atau Java kopi gitu kan. Kopi Jawa gitu. Jadi memang namanya langsung Java gitu. Dan lambangnya pun mirip kopi gitu.
Jadi kita sebagai bangsa Indonesia turut berbangga juga ya, bisa menginspirasi orang luar negeri. Nah itu sih fun fact aja ya. Nah ada namanya programmer komputer. Jadi programmer komputer itu apa? Seseorang yang dapat menulis program komputer, atau dengan kata lain, seorang yang dapat melakukan pemrograman komputer disebut programmer komputer. Jadi dia yang membuat program itu disebut dengan programmer komputer. Meskipun nanti dalam programmer komputer itu sendiri ada bagian-bagian, nggak murni program komputer, nanti ada satu gitu dia. Misalnya pemrograman desktop misalnya. Desktop itu apa? Desktop itu ya pemrograman komputer untuk dijalankan di desktop atau di komputer atau di PC gitu. Nanti ada juga programmer mobile. Apa itu mobile? Ya di HP atau di Android gitu, atau di iOS gitu. Nah juga nanti pemrograman web, programmer web gitu kan, web programmer. Nanti dia yang menjalankan atau yang membuat program untuk website seperti itu. Dah, itu untuk berdasarkan fungsi ya. Jadi ada juga berdasarkan keahlian, dapat juga menamai programmer komputer sebagai berikut. Jadi ini menurut bahasa ya. Ada C programmer, ada C++ programmer, ada Java programmer, Python programmer, PHP programmer, Perl programmer, DB programmer, seperti itu. Meskipun nanti ada juga sih, seperti C ya. Ya, chatnya ada banyak. Ada banyak. Maaf ya, kalau chat tempat saya nggak bunyi notif. Ya, nanti untuk ini video akan di-share ya. Mungkin di YouTube atau di nanti, tapi kan saya akan di-share. Sebentar ya. Ya, yang HP-nya rusak apa? Pak nggak pakai bahasa Python. Ya mungkin Python nanti ya. Mungkin di dasar program kedua, tapi saya kurang tahu juga kurikulum dari sini. Tapi nanti ya karena Python tuh lagi hype ya, atau lagi booming ya. Kenapa booming? Karena dia bisa melakukan yang meskipun semuanya bagus gitu kan, tapi ada beberapa dari yang bahasa lain tuh nggak bisa di Python bisa gitu. Pak, bahasa programan mana yang paling susah dimengerti sama yang paling mudah dimengerti sama yang paling susah? Tergantung sih ya. Kalau itu kan dari apa ya namanya? Untuk susah nggak susah itu relatif sih ya. Nggak bisa kita patokkan. Namun kalau kawan-kawan, nah ini juga satu tips ya dari saya. Mungkin untuk memperlancar atau untuk memperasah skill kita atau kemampuan kita, kawan-kawan tuh bisa menggunakan platform tersedia gitu untuk menambah, misalnya kayak IG atau Facebook gitu. Di IG mungkin banyak itu kalian jumpai akun-akun yang membahas tentang program, atau misalnya kayak mungkin saya ini sebutkan ya, misalnya kayak Sandika Gali gitu kan, atau dia lebih fokus ke pemrograman web. Dan juga nanti dia seperti akun Lukata anak IT gitu kan, dia membahas tentang meme-meme IT seperti itu. Dan itu untuk di lokal, untuk di luar negeri juga banyak ya. Jadi bisa search aja atau explore, itu saya sendiri tuh selalu ngikuti gitu. Jadi kayak ada memes gitu, memes tentang programmer, tentang IT, tentang yang lain tuh, jadi kita paham gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi ada banyak memes gitu yang dibuat oleh orang. Bahwasanya, tapi ini bukan patokan ya, ini hanya sekedar hiburan, tapi inilah gambarannya. Bahwasanya untuk membuat Hello World atau membuat satu program cetak gitu di Java bisa sampai
10 baris mungkin atau 7 baris gitu. Beda dengan di Python, cuma 2 kata aja bisa langsung jadi programnya. Nah, itu untuk gambaran. Tapi itu tadi berbeda dia setiap kegunaan dari bahasa program. Ada yang diunggulkan juga ada yang yang ada dirugikan gitu. Misalnya kayak di Java. Di Java itu dia biasanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi di embedded system biasanya. Embedded system tuh seperti apa misalnya? Misalnya kayak kalian kalau misalnya isi bensin, di pom bensin tuh ada mesinnya tuh. Itu biasanya tuh diprogram dengan bahasa Java. Namun kalau di Python dia lebih kompleks itu atau lebih tinggi karena portabilitasnya lebih tinggi, dia di embedded system itu jarang digunakan. Seperti itu. Jadi untuk yang mana yang paling mudah sama yang paling sulit itu relatif ya. Semua tergantung kita dan kebutuhannya. Seperti itu. Semuanya pasti mudah buat belajar. Kita lanjut. Dan C juga ini juga sering digunakan ya. Jadi C ini untuk menyemangati lagi. Jadi C ini juga bisa digunakan di mobile juga bisa. Di laptop atau di PC juga bisa. Di mana lagi? Di apa juga bisa untuk website juga bisa, namun jarang digunakan. Kenapa jarang? Mungkin karena yang website seperti PHP tadi, yang PHP itu lebih banyak komunitasnya dan lebih banyak yang mendukung gitu. Tapi kalau untuk seperti C itu digunakan untuk membangun sistem operasi, kayak Windows gitu, kayak Android gitu. Itu rata-rata menggunakan C. Linux seperti itu, semua menggunakan C. Dan dia tuh banyak yang bilang mother of bahasa program ya, ibu dari bahasa program. Seperti itu. Jadi kita belajar C bukan ketinggalan ya, bahkan makin bagus gitu. Nah, setelah bahas tentang bahasa program, kita bahas tentang algoritma. Ini algoritma dan program tuh nggak bisa lepas ya, sama seperti kita melakukan proses makan. Kalau kita memakan, namanya memakan, ada alat makan dan ada yang dimakan gitu. Apa alat makannya? Ya mulut misalnya. Dan meskipun nanti beberapa orang ya nggak bisa pakai mulut, itu pengecualian ya. Kita membahas tentang yang biasanya orang saja. Mulut itu kan untuk sebagai alat makan. Dan apa yang dimakan itu makanan. Jika ada makanan nggak ada mulutnya, artinya nggak ingin memakan ya, nggak memakan namanya, tidak ada proses memakan. Sama juga ada mulutnya tapi tidak ada makanan, tidak memakan juga. Jadi algoritma dan pemrograman itu dua-duanya saling berkaitan. Apa itu algoritma? Ada yang tahu? Apa itu algoritma? Saya tahu, Pak. Ya. Apa itu algoritma? Algoritma itu sendiri adalah urutan angka-angka logis untuk menyelesaikan suatu masalah yang diselesaikan secara sistematis, Pak. Mantap. Siapa nih? Mega ya? Iya, Pak. Oke, makasih Mega. Ya, bagus ya itu. Nah, jadi itu algoritma udah tahu, kita nggak usah baca lagi ya. Oke ya, kita lanjut ya. Ini sejarah algoritma. Ahli sejarah matematika menemukan asal kata algoritma berasal dari nama penulis buku orang Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi atau al-Khawarizmi, sama ya, al-Khawarizmi atau al-Khawarizmi dibaca orang Barat menjadi algoris. Algoritma adalah kunci bidang ilmu komputer karena banyak bidang di bawah ilmu komputer yang lahir berdasarkan konsep algoritma ini. Nah, jadi ilmu komputernya konsepnya algoritma ya. Bukan logaritma ya, beda. Algoritma sama logaritma berbeda. Pada hakikatnya algoritma juga adalah kunci dari kehidupan kita gitu. Jadi kenapa bisa dibilang kunci kehidupan kita ya? Memang kita sehari-hari juga melakukan algoritma secara nggak sadar gitu. Misalnya kita memasak mie gitu kan, ada langkah-langkahnya gitu, mie instan gitu atau Indomie. Apa langkah-langkahnya? Ya pertama kita membeli minyak gitu kan, kemudian kita rebus air, kita masukkan minyak seperti itu. Nggak mungkin kita melakukan proses memakan mie dulu baru memasak gitu kan itu salah gitu. Jadi secara nggak sadar algoritma itu ada di kehidupan kita. Dan jadi kalau udah dipahami seperti itu, maka algoritma itu juga bisa berubah-berubah. Artinya setiap orang kan pasti cara memasak mie-nya beda-beda gitu. Meskipun nanti tujuannya sama, memasak mie, tapi dia bisa berkembang. Artinya setiap orang berbeda-beda gitu. Ada yang memakai telur, misalnya ada yang memakai sawi seperti itu.
Contoh cara membuat masakan. Contoh cara membuat masakan atau resep makanan adalah juga bagi sebuah contoh nyata dari algoritma ya. Seperti yang disebutkan tadi ya. Apa nih? Ya, kalau masuk kerja silakan, nggak apa-apa. Cocok buat laptop speknya kecil. Semua cocok sih. Kecilnya juga apa ya? Juga relatif ya. Yang kecil itu seberapa? Pak, apa bedanya program C sama C++, Pak? Makasih. Nah, ini nanti akan dibahas. Tapi kalau mau tahu di internet sudah ada tuh, coba cari dulu. Jalan listrik berapa? Pak, pemrograman ini berbayar. Pak, pemrograman ini berbayar, Pak, jika kita mau masuk. Enggak. Jadi membayarnya apa? Membayar investasi waktu, investasi otak lah ibaratnya kan. Membayar untuk inilah. Ya macam mana ya? Dibilang membayar atau enggak? Ya kalian pun di sini membayar gitu kan. Ya jadi seperti itu. Secara untuk membuatnya itu enggak membayar gitu. Jadi ada beberapa, memang rata-rata itu bahasa program itu dibuat open source ya, atau terbuka gitu. Jadi semua orang bisa menggunakannya. Meskipun nanti ada beberapa juga bahasa program dia yang sifatnya closed source, artinya kita harus bayar dulu memang untuk di sana. Tapi kebanyakan itu nggak berbayar sih. Ya, yang jaringan yang nggak bagus apa-apa ya. Nanti kalau mau apa nanti mungkin saya rekam. Kami anak SI lebih bagus menggunakan laptop prosesor apa RAM-nya harus tinggi malah. Ini di luar konteks ya, tapi mungkin saya coba jawab. Ya, mungkin untuk sementara ini nggak apa-apa ya, yang ada dulu aja. Artinya meskipun dia belum punya gitu, yang penting ada. Misalnya ada tuh gimana? Dia mungkin bisa minjem atau mungkin dia 1 minggu sekali ke warnet misalnya untuk berlatih apa-apa gitu. C++ dan tampilannya hampir sama dengan CFD. Ya, untuk ini nanti mungkin pertemuan selanjutnya akan dibahas ya, karena waktu kita nggak juga banyak. Ini apa nih? Belajar nge-hack FB. Ya, bagus. Nah, ini kan nanti kalau kita paham ini apa, maka nanti kita tahu ini. Ini kan sebenarnya ini bahasa program nih. Kan dia ini termasuk dalam bahasa Python. Nanti kita juga bahas nih, apa ini Git coba. Apa ini pip, apa ini PKG. Nah, ini kalau mau nanti ada selanjutnya. Untuk sekarang mungkin makan waktu ya. Pak izin saya. Ya silakan yang mau kerja. Jadi itu algoritma. Untuk mungkin pertanyaannya lebih sekitar ini ya, biar lebih terarah dan lebih nggak mau makan waktu gitu ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan sekitar ini, ya silakan. Jadi diutamakan yang ini seperti itu. Syarat algoritma. Syarat algoritma. Jadi algoritma itu punya syarat-syarat juga. Seperti tadi kita misalnya membuat mie. Salah satu contohnya saja lah. Misalnya mie itu kan harus masak gitu kan. Misalnya ataupun harus efisien. Maksudnya gimana harus efisien? Seperti tadi, misalnya kita hanya masak mie itu butuhnya cuma 2 menit untuk memasak air hingga mendidih. Namun kita biarkan sampai 5 menit. Itu kan nggak efisien gitu kan. Jadi di dalam program komputer itu juga seperti itu. Gitu. Tingkat kepercayaannya tinggi atau reliability. Hasil yang diperoleh dari proses harus berakurasi tinggi dan benar. Jadi artinya semakin benar atau semakin tinggi akurasinya, maka semakin bagus algoritmanya. Sama seperti dari kita ketika kita memasak Indomie. Semakin matang ya semakin bagus gitu kan. Atau pas yang matangnya itu yang bagus. Bukan kematangan atau malah nggak matang gitu kan. Baru yang kedua pemrosesan yang efisien atau cost rendah. Nah ini seperti contoh sebelumnya tadi bahwasanya jika kita membutuhkan
waktu cuma 2 menit untuk merebus air hingga mendidih, kenapa kita harus sampai 5 menit gitu kan? Itu kan efisien, kita biarkan sampai 5 menit. Padahal 2 menit atau 3 menit aja sudah mendidih gitu kan. Nah, itu juga nanti di program komputer dalam hal ini, nanti dalam komputer dia akan menghitung nilai memori gitu. Jadi tadi udah bahas ya tentang arsikom ya, atau organisasi komputer, termasuk memori. Jadi semakin kecil memori yang digunakan sebuah program dengan output yang sama gitu kan, maka itu semakin bagus. Bisa dibilang itu programnya semakin yang bagus gitu. Semakin besar memori yang digunakan, maka juga semakin kurang bagus gitu atau kurang efektif. Proses harus diselesaikan secepat mungkin dan frekuensi kalkulasi sependek mungkin. Ya memang jika kita kalau memasak mie gitu kan, kita cari cara yang paling cepat gitu kan, bukan cari cara yang paling lama. Gitu. Misalnya udah ada nih air mendidih gitu kan, ya kita tinggal masukkan mie aja gitu, nggak perlu kita ulangi lagi prosesnya dari sebelumnya gitu kan. Baru yang D sifatnya general. Sifatnya general ini macam mana maksudnya? Jadi sifatnya general seperti tadi memasak mie, yaitu cukup sampai situ aja gitu kan, memasak mie. Tidak seperti ini memasak mie dengan telur dikuali atau dikompor, kayak itu kan udah masuk caranya gitu kan. Maka sifatnya harus general meskipun dia sifatnya memasak mie, tapi dia harus general gitu, bersifat umum, tidak khusus. Kalau masuk dengan direbus menggunakan telur itu udah khusus gitu kan. Sama seperti nanti program gitu, sifatnya dia general. Untuk apa dia general? Maka itu masuk selanjutnya. Bukan sesuatu yang hanya untuk menyelesaikan satu kasus saja, tapi juga bisa kasus lain yang lebih kompleks. Artinya nanti ini algoritmanya bisa berkembang gitu. Nah, bisa dikembangkan atau expandable. Kemudian haruslah sesuatu yang dapat kita kembangkan lebih jauh berdasarkan perubahan rekrutmen yang ada. Jadi kalau misalnya ada sebuah aplikasi gitu kan, ada fitur-fitur. Jadi suatu saat kita ingin mengubah fitur atau ingin kita kembangkan sebuah fitur, maka itulah gunanya dia bersifat general dan tidak bersifat khusus ya, bersifat umum, tidak menyelesaikan satu kasus saja seperti itu. Mudah dimengerti. Ya harus mudah dimengerti. Kalau misalnya kita sendiri enggak, jadi algoritma ini nanti dia ada penyajiannya ya, ada penyajian, artinya nanti dia bisa dibaca, bisa ditelaah, bisa dilihat gitu. Jadi mudah dimengerti ini untuk kita sendiri dan untuk orang lain. Untuk apa orang lain? Jadi supaya mereka paham gitu. Misalnya ada contoh aplikasi Facebook atau aplikasi Google atau yang lainnya. Nah mereka tuh mempunyai algoritma sendiri gitu, dan itu biasanya nggak dipublish atau nggak akan dibocorkan ke publik. Kalau itu dibocorkan ke publik, pasti ya makin mudah diretas aplikasi tersebut gitu kan, aplikasi Facebook atau aplikasi Google dan lain-lainnya. Itu lebih mudah diretas jika sudah diketahui algoritma. Namun untuk internal mereka, untuk tim-tim pengembang mereka itu pasti mereka membaca algoritma itu, dan algoritma itu harus bersifat mudah dimengerti. Untuk jadi tim satu dengan tim yang lain harus dapat membaca gitu, jadi lebih mudah dimengerti. Siapapun yang melihat, dia akan memahami algoritma Anda. Susah dimengertinya suatu program akan membuat susah di maintenance atau dikelola. Jadi kalau misalnya ada suatu error gitu di Facebook misalnya, ya mereka tengok algoritmanya, jadi di mana errornya nih, ini alurnya dari mana, prosesnya ini dari mana, kalau bisa error di bagian sini seperti itu. Jadi tim yang lain pun juga bisa membantu atau memaintenance atau mengelola yang salah tersebut. Portabilitas yang tinggi atau portability, ya benar. Jadi portability yang tinggi bisa dibaca di mana aja maksudnya gitu, atau bisa dipahami di mana aja. Bisa dengan mudah diimplementasikan di berbagai platform komputer. Selanjutnya, precise, tepat, betul, dan teliti. Jadi memang harus betul seperti tadi kan, tepat. Ketika kita membuat mie ya memang tujuannya untuk membuat mie gitu kan, bukan untuk jadi bakso gitu atau jadi telur goreng, kan seperti itu kan. Jadi tetap harus tepat, betul, dan teliti. Efektif, baru kemudian tidak boleh ada instruksi yang tidak mungkin dikerjakan oleh pemroses yang akan menjalankannya.
Artinya semua proses yang di dalam algoritma itu harus dijalankan. Tidak boleh gantung nanti gitu. Jadi dijalankan atau enggak gitu. Nah, ini yang paling penting harus terminate. Apa tuh terminate? Harus berhenti gitu. Suatu algoritma itu dikatakan algoritma jika dia berhenti gitu. Misalnya tadi ketika kita membuat mie, ya tujuan akhirnya atau akhirnya itu kan kita menjadi sebuah mie gitu kan. Nggak mungkin membuat mie terus-terusan. Itu nggak algoritma namanya. Itu nanti di program atau di beberapa kasus itu maka nanti ada kejadian yang kita hindari. Apa itu? Misalnya kayak infinited loop. Infinited loop tuh gimana? Infinited itu jadi programnya nggak berhenti-berhenti. Berhentinya sampai nanti komputernya rusak gitu. Sampai error. Nah, inilah yang biasa digunakan hacking ya. Teknik-teknik infinited loop ini yang biasa digunakan hacking. Jadi dia menyerang komputer korban dengan infinited loop terus-terusan sampai nanti komputernya atau perangkatnya itu rusak seperti itu. Jalannya algoritma harus ada kriteria berhenti ya, sama ya. Harus terminate, harus berhenti itu sama. Baru yang terakhir atau output yang dihasilkannya tepat. Output yang dihasilkannya tepat. Intinya itu sih kan, udah tahu ya. Jadi kalau kita buat mie ya harus mie gitu kan. Ketika kita nanti program kita untuk menghitung suatu nilai apa namanya luas ruang misalnya luas ruangan gitu, programnya untuk menghitung luas ruangan, maka itu tujuannya untuk itu, nggak boleh yang lain gitu, harus tepat hasilnya. Nah, jadi seperti disebutkan tadi bahwasanya algoritma itu juga disajikan ya, ada penyajian algoritma. Algoritma dengan struktur bahasa manusia. Ini seperti contoh tadi ketika kita pertama ya. Misalnya kita mengarahkan seseorang ke arah rumah makan terdekat gitu kan. Tidak menggunakan simbol atau sintaks dari bahasa program. Ini kriteria dari ketika kita menyajikan algoritma dengan struktur bahasa manusia. Baru yang kedua, tidak tergantung pada suatu bahasa program. Dia nggak ada kaitannya sama bahasa program karena kan tadi algoritma itu kan berkaitan terus sama bahasa program. Tapi ketika kita bahas tentang algoritma dengan struktur bahasa manusia, maka dia tidak tergantung pada bahasa program. Jadi tetap menjalankan instruksi-instruksi gitu, penjelasan-penjelasan. Notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Nah, namun di dalam sini dengan struktur bahasa manusia itu ada nanti kondisi-kondisi yang ketika dia kan berbentuk nilai benar atau salah gitu kan. Itu ketika ditemukan satu kasus nggak bisa diekspresikan dengan bahasa manusia. Nah, kan nanti untuk menyajikan algoritma dengan benar itu kurang cocok kalau kita menggunakan bahasa manusia seperti itu. Nah, contoh dengan struktur bahasa manusia. Menghitung rata-rata 3 buah data algoritma dengan struktur bahasa Indonesia. Misalnya ini sebuah aplikasi nih. Aplikasi ini ada fiturnya untuk menghitung nilai rata-rata. Ini digunakan juga ya, misalnya ketika kita membangun aplikasi Siakat atau apa ya untuk menghitung nilai rata-rata atau menghitung nilai akhir ujian kalian atau nilai akhir perkuliahan kalian. Kan ada nilai, misalnya ada 3 nih. Ada nilai UAS, ada nilai UTS sama nilai mandiri atau tugas mandiri. Ada 3 bilangan. Baru yang A, baca bilangan A, B, C. A itu misalnya tadi nilai UTS, B itu nilai UAS, C itu nilai mandiri. Jumlahkan ketiga bilangan tersebut. Baru yang C, bagi jumlah hasil tersebut dengan 3. D, tulis hasilnya. Nah, ini seperti ini itulah disebut dengan algoritma, tapi disampaikan atau dinotasikan dengan bahasa manusia gitu. Nanti ada juga di yang lain. Nah, algoritma dengan pseudocode. Dengan metode ini itu lebih mirip dengan bahasa program gitu, dengan mirip dengan kode program yang sebenarnya. Tapi kode ini lebih rinci dari Inggris atau Indonesia terstruktur. Jadi nanti kan di bahasa program itu nanti ada namanya variabel, namanya operasi dan lain-lain. Nah, jadi di sini lebih dekat dengan bahasa program seperti itu. Ini contoh tadi dengan kasus yang sama, yaitu menghitung rata-rata 3 buah data algoritma dengan struktur code. Input, jadi kan kita itu kan mau mengambil nilai dan menginput nilai. Menginput nilai A, B, C, A itu sebagai UTS, B itu UAS, dan C itu sebagai nilai tugas mandiri.
Baru kemudian kita definisikan atau kita definisikan apa? Variabel. Jadi variabel itu didefinisikan apa itu variabel. Nah, nanti mungkin pelan-pelan ke depan kita akan pelajari variabel dengan nama JML. JML itu apa? Itu isinya itu apa? Variabel JML. Jadi variabel itu intinya menampung nilai. Nilai dari JML itu apa? Itu perjumlahan dari atau total dari A, B sama C. Oke, dapatlah kita variabel JML. Baru kemudian kita buat lagi variabel rata atau rata-rata. Rata-rata ini apa nilainya atau value-nya? Itu adalah JML dibagi 3. Berarti dari variabel JML ini baru dibagi 3. Kemudian dapatlah nilai dari rata-rata. Baru kemudian apa selanjutnya? Yaitu kita mengeluarkan atau menampilkan nilai rata-rata itu ke monitor misalnya. Jadi hampir sama ya, tetap 4 dia kan urutannya atau instruksinya, tapi berbeda gitu kan. Itu dengan struktur. Ya, 12 menit lagi ya, 13 menit lagi. Nah, ini yang paling efektif ya digunakan untuk bahasa program atau untuk pemrograman, yaitu dengan flowchart. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menurut analisis dan programmer. Nah, maka tadi disebutkan kan bahwasanya output akhir kalian nanti S1 itu menjadi analisis atau sistem analis dan programmer untuk memecahkan masalah dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Kegunaan dari flowchart ini untuk mendesain program dan untuk merepresentasikan program. Jadi ya flowchart itulah nanti program kita gitu kan. Itulah sebagai representasi dari program kita. Jadi tinggal kita ubah saja ke dalam bahasa program atau pemrograman. Ya, sampai situ ada yang ingin ditanyakan? Oh, banyak, 30 pertanyaannya. Pak, harusnya ada prakteknya. Iya, nanti di pertemuan selanjutnya ada praktek. Nanti di pertemuan kedua atau ketiga langsung kita praktek. Ini kita harus apa ya? Harus paham dulu konsepnya. Kalau kita langsung praktek, itu nanti penguat ya atau pembeda kita dengan SMK misalnya. Kalau mereka tuh lebih ditekankan praktek, tapi kita harus tahu konsepnya dulu. Maka nanti prakteknya juga lebih mudah seperti itu. Maaf Pak, masih bingung mengenai flowchart. Mungkin bisa lebih detail gimana bingungnya. Pak, apa sih bedanya flowchart sama? Ya, jadi flowchart itu ya algoritma gitu. Algoritma itu jadi flowchart itu apa ya? Cara kita penyajian algoritma. Jadi kan tadi kan algoritma kan ada disajikan dalam bentuk tulisan tadi kan. Nah, ini flowchart ini dalam bentuk flowchart gitu. Nanti ini kita bahas apa itu sih flowchart, gimana cara penyajiannya seperti itu. Pak, jika menggunakan laptop RAM-nya rendah, bisa serendah apapun bisa. Bisa, tapi tinggal kita kondisikan ya. Nanti pun bahkan kita coba ya bagi yang terkendala kita pakai nanti namanya IDE online atau Integrated Development Environment ya. Itu IDE. Jadi nggak harus diinstal di laptop, jadi kita pakai online aja. Tapi kurang efisien memang. Yang efisien memang lebih enaknya juga diinstal di laptop sendiri. Bisa. Di laptop kecil bisa, di HP bisa. Mana-mana juga bisa. RAM-nya 4 GB bisa. Cukup sih itu. Oke, lanjut ya. Apa tuh flowchart? Karena tadi flowchart ini bagian paling penting atau terpenting. Nah, ini harus di sini harus benar-benar paham ya mengenai flowchart ini. Karena nih di sini yang patokan kita nanti dan lebih sering jumpa di sini.
Dan bahkan nanti di skripsi ini gambaran aja. Di skripsi itu dulu saya waktu skripsi ya flowchartnya tuh yang diminta. Jadi nggak perlu banyak basa-basi, flowchartnya langsung dilihat apakah sesuai atau tidak gitu kan. Karena kan nanti kan kalau misalnya skripsi kan, kalau misalnya biasanya itu kan membuat penelitian, dan penelitian tuh kadang dia bisa atau memang biasanya memang itu membandingkan atau menerapkan suatu algoritma kan. Nanti itu kan dituangkan dalam flowchart. Jadi flowchart tuh intinya ya algoritma gitu kan. Algoritma itu ya flowchart, maksudnya ya sama seperti inilah, sama seperti kita apa ya? Contoh pendekatannya misalnya kita buat puisi gitu kan, atau buat tulisan ya kan. Misalnya kita tulis puisi lah, puisi tentang ibu, ada 4 baris. Nah, yang pertama kita tulis di kertas pakai pulpen, yang kedua kita tulis di laptop dicatat, yang ketiga kita tulis di HP. Ya semuanya tetap namanya tetap puisi kan, tetap karya kita, tapi kan dia penyajiannya aja yang berbeda-beda. Ada yang dia secara digital di HP, ada yang secara tulisan gitu kan di kertas. Nah itu juga algoritma. Ya flowchart itu adalah penyajian atau bentuk penyajian dari algoritma gitu. Jadi algoritma itu dituangkan dalam flowchart gitu. Mungkin seperti itu ya. Mungkin kita masuk dulu biar lebih memahami. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Flowchart dapat memberikan gambaran yang efektif, jelas, ringkas tentang prosedur logik. Jadi makanya digunakan flowchart karena memang ada beberapa poin nanti yang panjang jika dijelaskan. Maka flowchart ini meringkas itu gitu. Teknik penyajian yang bersifat grafis jelas akan lebih baik daripada uraian-uraian yang bersifat teks, khususnya dalam penyajian logika-logika yang bersifat kompleks. Tadi sudah saya jelaskan, beberapa logika itu bersifat kompleks, kan? Jadi lebih enak atau lebih mudah dipahami jika dibentuk atau dituangkan dalam bentuk dalam bentuk grafis. Nah, gitu. Nah, mungkin nanti untuk contohnya seperti dia ada seperti ini gitu kan. Jadi dia lebih enak kalau dituangkan dalam bentuk grafis daripada teks. Kalau teks kan ya panjang jadinya, apalagi sifatnya lebih kayak kompleks gitu. Dengan adanya pengungkapan yang jelas dalam model atau chart, maka para pembaca dapat dengan mudah melihat permasalahan atau memfokuskan perhatian pada area-area tertentu di sebuah sistem informasi. Jadi ya kalau udah lebih mudah pasti lebih gampang dipahami untuk yang lain seperti itu kan. Nah, itu untuk pemerintah. Langsung aja kita masuk. Jadi flowchart itu ada lambang-lambangnya seperti ini. Ada lambang seperti apa nih, oval ya, atau segitiga tanpa segi empat tanpa siku ya. Itu artinya mulai atau selesai, atau terminator atau selesai. Jadi dimulai pasti semua algoritma itu dimulai dengan lambang ini gitu. Meskipun nanti kayaknya ada juga yang beberapa buku dia menunjukkan oval ya, tapi lebih sering sini gitu. Baru ada tanda panah, itu aliran data. Nah yang kedua, yang selanjutnya itu ada apa nih, genjar genjang ya, atau ketupat, atau trapesio, genjar genjang ya. Genjar genjang itu input atau output seperti tadi ya. Misalnya kita kan butuh input nih seperti ini kan, ada input A, B, C kan, maka nanti di sini udah jelas kita gunakan yang mana gitu. Tapi menggunakan yang ini, kita menggunakan input A, B, C seperti itu. Kemudian ada proses. Proses itu berbentuk segi empat. Nah, sama seperti kalau di contohnya yang ini, proses, berarti kita menghitung proses kan. Misalnya ini prosesnya menghitung nilai A, B, C, baru prosesnya menghitung nilai rata-rata seperti itu. Kemudian ada percabangan atau decision. Di sini nanti dia biasanya digunakan untuk memilih logika gitu. Jika iya atau tidak gitu. Misalnya jika dia laki-laki atau jika dia jika dia umur 17 maka dia punya KTP, maka dia bisa masuk ke dalam aplikasi ini seperti itu. Nah, jadi di sini nanti menggunakan ini ada jika iya, jika tidak gitu. Percabangan ya. Kemudian pemberian nilai awal suatu variabel. Lambangnya segi berapa nih? Segi banyak, heksagonal ya. Jadi nanti pemberian nama awal variabel, baru ada di sini segi 4 rangkap.
memanggil prosedur atau fungsi, baru di sini ada sequence proses. Jadi ada ini sama sih seperti ini. Ada panah sama persegi 4. Persegi panjang atau persegi 4 sama ya. Nah, jadi ini prosesnya. Jadi intinya sih kalau yang harus paling dipahami itu ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang paling penting. Apalagi ini baru pertama kan. Kalau baru pertemuan pertama aja udah hafal 5 ini aja, 5 lambangnya aja, itu udah luar biasa sekali. Karena memang kebanyakannya ini yang selalu dijalankan atau selalu dibuat 5 ini. Meskipun nanti ini juga ada gitu. Ada juga konektor, jadi misalnya algoritmanya itu panjang sampai berhalaman-halaman atau berjilid-jilid, jadi misalnya kayak Facebook kan, itu pasti banyak algoritmanya, nggak hanya satu blok gitu, nggak hanya sederhana gitu. Jadi kalau yang bulat dia itu penyambung atau konektor di halaman yang sama, baru yang selanjutnya yang seperti ini, seperti lambang apa nih, bencana gitu ya, off-pack konektor di halaman lain. Jadi di halaman selanjutnya. Baru di sini ada lambang untuk multi dokumen, atau juga nanti di sini silinder gini bisa digunakan hard disk atau juga nanti database ya. Nanti kita masuk juga mata kuliah database atau basis data. Di lambang itu seperti ini. Tapi yang paling penting sih ini tadi 5 tadi nih. Pertama. Pak. Nah, ini contoh ya, silakan. Mau nanya, lambang flowchart ini cuman di flowchart ya Pak, nggak ada di algoritma gitu? Untuk menulis algoritma kita menggunakan flowchart seperti itu. Kurang paham ya? Jadi algoritma sama flowchart itu ya bagaimana ya jelaskannya pendekatannya? Ya flowchart itu ya dituangkan dalam algoritma itu dituangkan dalam flowchart gitu. Seperti kita lah. Apa ya bahasanya? Nah, misalnya gini lah. Apa namanya? Sama seperti simbol matematis. 5 ditambah 5 sama dengan 10 gitu kan. Pasti kita nggak akan nulis kata-kata 5 ditambah nggak gitu kan. Ya 5 ya angka 5 gitu kan. Baru ditambah ya tanda tambah gitu. Sama seperti ini gitu. Maka nanti dia seperti ini kan, mulai. Sama seperti tadi ada mulainya juga. Ada mulainya juga untuk ini, ada mulai gitu kan. Baru membaca bilangan seperti itu. Jadi gitu juga membaca bilangan. Mungkin kita contohin ya, contoh mungkin supaya lebih memahami. Jadi di sini ada contoh flowchart. Kalau tadi kita menghitung nilai rata-rata mahasiswa misalnya, ini kita beda lagi kasusnya, itu menghitung nilai luas sebuah ruangan gitu, atau ya ruangan lah. Kita mulai. Jadi aplikasi ini khusus untuk bersifat untuk menghitung itu ya. Bayangin aja untuk ada aplikasi untuk menghitung itu. Kita mulai. Baru di sini ada apa nih tadi? Ada yang ingat nggak? Ini apa? Jadi bincang tadi. Input output. Iya benar. Input output. Di sini kita, karena kan kalau kita maka kita butuh namanya, kalau menghitung luas kan pasti kita menghitung P kali L ya, untuk contoh kecilnya. Maka kita masukkan nilai P, maka kita tulis di sini inputnya seperti ini, lambang ngejar genjang, baru masukkan P. Baru ke bawah lagi ya, aliran data lagi ke selanjutnya. Itu apa? Masukkan L. Sama, ini sebagai input output, ya kan? Jadi udah ada 2 input outputnya. Baru masuk garis lagi. Nah, di sini ada persegi 4. Ini maksudnya apa nih persegi 4? Proses. Nah, Prosesnya benar. Pak. Jadi udah kita ambil, masukkan input P, kita masukkan input juga L, baru kita proses. Yaitu apa? Kita buat variabel luas, baru itu apa? Luas. Perhitungan antara P kali L, seperti itu kan. Nah, setelah kita hitung, baru selanjutnya. Ini apa nih namanya? Hasilnya sebagai L. input output. Sebagai apa nih? Karena input atau output ini sebagai apa di sini dia? Output, Pak. Iya benar, sebagai output. Dari di sini kan tadi input, dan kita masukkan, maka di sini dia kita keluarkan atau kita
output kan, kita keluarkan si luas tadi, si L tadi. Nah, makanya selesailah program kita seperti itu. Jadi mungkin itu ya, apa kurang paham kira-kira tadi siapa tadi namanya. Jadi dia algoritma sama flowchart yang sama gitu, penyajiannya aja gitu. Kita sajikan dalam bentuk flowchart gitu, enggak dengan Ya, Pak. kata-kata gitu, seperti itu. Ya, jadi inilah algoritma atau inilah dia algoritma untuk menghitung luas ruangan gitu kan, seperti itu. Ya, mungkin sudah selesai ya. Ada lagi ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Nah, mungkin untuk jam berapa ya? Jam 12 ya. Untuk mengasah atau untuk memperuncing kemampuan kita gitu kan. Ini kan contohnya tadi untuk apa namanya? Untuk menghitung nilai luas ya. Nah, coba yang ini tadi. Nah, yang ini coba dituangkan dalam bentuk flowchart gitu. Yang besar. Tapi ini bukan tugas ya. Artinya coba-coba sendiri di rumah. Kalau mau langsung siap sekarang pun silahkan. Tapi kalau misalnya butuh waktu, karena mungkin waktu kita udah mepet ya, bisa coba-coba di rumah bagaimana sih membuat flowchart yang contoh ini gitu kan. Yang nggak jauh berbeda gitu. Bahkan nanti kalau mau udah lebih lanjut atau lebih bagus lagi buat kasus yang lain gitu, misalnya aplikasi atau program tentang apa gitu, jadi nanti dapat gambarannya bener nggak flowchart saya seperti itu. Ya mungkin itu aja. Ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan yang lain? Pak, saya ada mau saya sampaikan, Pak. Ya, siapa? Atas nama Irna ya, Pak. Si Irna. Gini, Pak. Sampaikan apa nih? Nggak grogi saya. Gini, Pak, kan di chat kan banyak kali chat-chat yang lebay-lebay gitu kan, Pak. Bisa nggak sih, Pak? Ini kan banyak mahasiswanya, banyak jurusan lain gitu. Ya. Ini kayak mana ya? Banyak kali chat-chatnya, jadi konsentrasi kita terganggu gitu. Iya. Jadi Ya, buat mungkin teman-teman lain, kalau memang pesannya itu gimana ya? Nggak ada gunanya gitu, nggak penting kali, nggak usah lah dibuat-buat gini. Soalnya udah ada kena masalah, Pak, dari tadi loh, Pak. Iya. Mungkin di tempat lain kalau chat berbunyi dia ya. Jadi mungkin kalau yang chatnya banyak atau spam gitu jadi kedengaran, mungkin terganggu yang lain. Ya, jadi mungkin yang ngechat yang belum bisa dikondisikan lah ya. Ya nggak apa-apa, saya juga nggak apa-apa kalau misalnya santai gitu. Tapi mungkin beberapa kawan yang lain ingin serius gitu kan. Jadi kita harus sama-sama hargai. Ya bagus ya, nggak apa-apa ya. Ya. Iya. Ada lagi? Kira-kira? Ya mungkin kawan-kawan yang lain harus saling menghargai lah. Pak, saya mau jawab itu, Pak. Pertanyaan Iren ya, tadi yang nanya gitu ya. Irna, Irna ya. ya. Gini ya, emang salah gitu. Kita ngechat mengganggu konsentrasimu. Memang sih nggak salah, cuma kan ngechatnya itu pas lagi di waktu senggang gitu, pas lagi dosen nggak ngejelasin. Kayak nggak menghargai gitu. Dosen lagi fokus sama kita buat kita juga loh. Kalau kalian memang nggak mau bercanda-bercanda, itu di tempat lain, ada waktunya. Oke, udah keluar semua. Saya mood aja ya dua-duanya. Off baperan. Ya bukan mungkin berantem di grup. Saling menghargai. Masa dewasa kau tolong kau apakan? Udah, nggak usah ya berantem. udah. Ini dosen loh. Nggak usah apa? Gitu, kami memang kayak gitu. Nggak usah dilanjut ya. Di Melakukan sini chat. ada dosennya, nggak usah berantem di sini lah. Malah Masalahnya kalian ini malah kan banyak menghargai. jurusan loh. Nggak satu. Materinya Kalian udah bisa hargai. lakuin. Udah selesai. Betul, klien.
Ini aja, Pak. Terus saya matikan, saya matikan semuanya ya. Nah, nggak bisa apalagi ya. Nggak apa-apa, sebenarnya dua-dua sama-sama bagus sih. Maksudnya yang satu ingin menghargai, ya bagus. Yang satu juga ingin, maksudnya mungkin suasananya nggak tegang gitu, karena mungkin udah siang segala macam. Ya nggak apa-apa. Tapi mungkin ya dua-duanya harus saling menghargai lah ya. Yang A menghargai B, yang B menghargai A gitu. Jadi ya itu sih intinya, harus saling menghargai aja. Ya, mohon maaf saya malah kalian begitu yang nggak menghargai saya gitu. Kalian terus kayak gitu terus, itu namanya nggak menghargai. Mungkin itu aja ya. Untuk ke depan mungkin jadi pembelajaran kita. Ya termasuk saya juga. Udah ya. Mungkin itu aja ya, kalau nggak ada lagi ingin tanyakan, saya tutup. Kalau nggak ada, silahkan bertanya. Tapi nggak bisa juga ya, saya mute-kan sama suaranya. Udah, saling memaafkan lagi bagus. Yang apa harus apa namanya, yang tadi yang menyampaikan saran ya, yang disampaikan juga harus menerima. Artinya saling menghargai lah. Yang tadi juga menyampaikannya juga harus lebih harus lebih sopan gitu ya. Mungkin ada alasan-alasan tertentu tapi mungkin menyampaikannya salah. Jadi lebih bagus maafkan aja lah. Saling. Pak, tugasnya boleh di-share di grup ya. Untuk tugas nanti pertemuan kedua ya. Setelah pertemuan kedua nanti ada tugasnya. Mungkin ini untuk tugas apa ya? Tugas pribadi sih. Artinya sunnah ya, harus sunnah. Lebih baik dikerjakan gitu. Kalau dikerjakan lebih baik, kalau nggak dikerjakan juga ya nggak apa-apa gitu. Cuma nanti di pertemuan kedua ada nanti namanya tugas mandiri kan. Biasanya seperti itu kan. Itu nanti yang wajib dikerjakan. Nah, untuk ini bisa dikerjakan, bisa enggak. Tapi kalau dikerjakan malah lebih bagus ya. Artinya kalian lebih di depan ketimbang yang nggak mengerjakan gitu. Jadi kemampuan kalian lebih baik gitu daripada yang tidak mengerjakan. Pak, tugas kapan diserahkan, tulis tangan. Ya, tadi udah dijelaskan ya bahwa tugas tadi mungkin pertemuan kedua yang wajib. Yang ini sifatnya opsional tapi sunnah ya. Sunnah itu artinya apa? Ya lebih baik dikerjakan gitu. Udah jangan makin ribut lagi ya, apa. Mungkin tadi penyampaiannya siapa tadi juga bagus. Cuma mungkin karena mungkin udah siang ya, jadi menyampaikannya kurang apa ya, kurang bagus. Dan yang tadi pun yang sebenarnya juga menerimanya. Saya tahu itu juga menerima. Cuma cara menyampaikannya juga kurang bagus juga. Jadi hanya salah komunikasi aja. Ya, emosi cuma mungkin tadi menyampaikannya harus salah satu kawan yang mungkin nggak terima ya. Jadi seolah-olah apa? Jadi memang besar gitu kan. Dan padahal pun yang disampaikan tadi juga menerima, cuma tadi cara menyampaikannya juga kurang pas. Ya semua jangan maaf ke saya ya. Saya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa saya maafkan. Yang lain juga gitu. Yang lebih bagus kalian yang tadi saling maafkan. Lupakan aja yang tadi, nggak apa-apa itu. Tugasnya yang mana ya Pak? Tugasnya nanti di pertemuan kedua. Ya ini masih pertemuan pertama. Jadi mungkin tadi sifatnya opsional, tapi lebih bagus dikerjakan gitu. Itu tadi apa? Mengubahin ya, membuat algoritma yang slide ini, slide berapa nih? Yang algoritma dengan struktur bahasa manusia. Jadi itu dia apanya? Coba aja gitu, coba pribadi. Bukan tugas wajib mandiri. Kalau tugas mandiri kan wajib ya sifatnya. Ini nggak wajib sifatnya. Jadi bisa coba di rumah.
Jadi ya semakin kalian coba kan semakin bagus gitu kan. Artinya kalian lebih di depan daripada yang nggak mengerjakan gitu kan. Lebih kemampuan kalian juga lebih terasa seperti itu. Pasti ada kepuasan batin tersendiri tuh ketika kita udah berhasil memecahkan satu masalah gitu kan. Soal mandiri ada berapa soalnya? Tergantung saya. Mau saya buat satu juga bisa, tapi jangan 10 juga sama. Atau 10 nggak cabangnya juga sama. Jadi tergantung saya. Iya, nanti mungkin ada rekaman, bisa perwakilannya mungkin yang nanti misalnya ingin meminta silakan. Tugas mandiri ada di pertemuan kedua, iya benar. Tugas mandiri ada di pertemuan kedua. Latihan doang, iya latihan. Tapi juga berpengaruh ya. Satu latihan kali 10 kali latihan udah bagaimana tuh kemampuannya? Ketimbang 10 kali latihan nggak dikerjakan gitu. Oke. Berarti kita nggak tugas, iya di pertemuan ini nggak ada. Ya izin live dan silakan. Itu mau lobet silakan. Oke, kalau nggak ada yang kita tanyakan saya tutup. Terima kasih kawan-kawan atas dramanya. Dramanya pada pertemuan pertama. Atau semangat ya, karena mungkin gara-gara semangat ya semua. Saya karena semangat. Mengikuti perkuliahan dengan semangat. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Insya Allah kalau nggak ada halangan. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata, tingkah laku, atau ucapan saya yang salah. Dan mohon maaf juga semuanya kawan-kawan, maafkan juga kawan-kawan yang lain jika ada salah. Yang tadi juga maafkan yang lain. Karena supaya enak nanti ke depannya ya. Ya enak kita, di dunia ini cuma sekali banyak musuh, nggak enak itu. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan atau yang disampaikan, saya undur diri. Iya, semua saya maafkan. Saya juga maaf. Saya undur diri, akhir kata, udah jam 12 ya, bisa kawan-kawan bisa makan, bisa istirahat. Udah nggak ada lagi mata kuliah. Oke. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum, selamat siang kawan-kawan. Oke, ya.